Perdana Menteri Siti Feni Pramuka dari Republik Fiji beserta delegasi. Pertama-tama, perkenankan saya mewakili rakyat Indonesia untuk menyambut dengan hangat kedatangan Perdana Menteri Pramuka bersama rombongan. Sejak pembukaan hubungan diplomatik antara kedua negara kita pada tahun 1974, Fiji telah menjadi sahabat yang baik bagi Indonesia dan telah menjadi mitra penting bagi Indonesia di kawasan Pasifik. Kedua negara kita adalah negara Pasifik. Kedua negara kita adalah kepulauan. Kita punya banyak kepentingan yang sama. Kita menghadapi tantangan-tantangan yang sama. Kita sama-sama memiliki prinsip-prinsip saling menghormati antara bangsa-bangsa. Kita kedua negara menjunjung tinggi azas kedaulatan, azas kemerdekaan, azas hak-hak kesetaraan antara bangsa-bangsa. Kita sama-sama memiliki tantangan untuk memberi kehidupan yang baik, yang sejahtera bagi kedua rakyat kita. Dalam pertemuan hari ini, kita telah membahas hubungan bilateral, apa-apa yang telah menjadi kesepakatan antara kedua negara di saat-saat yang lalu akan kita teruskan. Di bawah pemerintah yang saya pimpin, kita akan menepati semua komitmen dan perjanjian kita dalam waktu yang cepat. Di bidang kerjasama politik, kita ingin mengefektifkan perjanjian kerjasama pertahanan yang sudah kita jalin beberapa saat yang lalu. Kita juga berkomitmen, Indonesia berkomitmen untuk mendukung pembangunan pusat latihan pertanian regional di Fiji yang kita harapkan akan dimulai tahun ini juga. Kami siap. Kami juga mengundang Fiji untuk mengirim pemuda dan pemudinya untuk belajar di tempat-tempat pendidikan kita di Indonesia di bidang vokasi, di bidang teknik, bidang pertanian, dan juga di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan kita lainnya. Juga untuk latihan bersama di bidang militer, kami terbuka untuk darat, laut, dan udara. Kami membuka pintu untuk militer Fiji belajar bersama kita di Indonesia. Program untuk mendorong dan mendukung kerjasama di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan upaya mempererat hubungan antara kedua masyarakat, rakyat
Fiji dan rakyat Indonesia, kita terus lanjutkan dan kita akan menambah beasiswa kemitraan antara negara berkembang, kemudian beasiswa untuk pemuda dan pemudi Fiji. Di bidang kerjasama kawasan, kita tegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kemitraan dengan negara-negara Pasifik. Dan atas nama pemerintah Republik Indonesia, saya ingin menyampaikan penghargaan kami, pemerintah Indonesia, atas kepemimpinan Fiji di Pasifik Selatan dan dukungan Fiji terhadap ikut sertanya Indonesia dalam berbagai forum, berbagai fora di Pasifik Selatan, antara lain Pacific Islands Forum dan Melanesian Spearhead Group. Sekali lagi, Yang Mulia Perdana Menteri Rabuka dan rombongan, terima kasih kunjungan Yang Mulia. Terima kasih atas kerjasama dan persahabatan di antara kita. Dan marilah kita terus menjaga hubungan ini. Yang jelas kami dari pihak Indonesia menegaskan kembali kita ingin meningkatkan hubungan ini menjadi lebih baik lagi, lebih erat lagi, lebih efektif lagi di masa depan. Terima kasih. Next, we invite the Honorable, the Prime Minister of the Republic of Fiji, Mr. Sitiveni Rabuka, to deliver the joint press statement. Your Excellency the President, sir. As I mentioned this morning, I bring greetings from my own President, who is also my provincial paramount chief, and the government and the people of Fiji. May we also thank you most sincerely for your international show of respect for Fiji during our trying times. You respected the sovereignty of Fiji, unlike some of our traditional friends who turned away from us at that time. You have been a very steady friend, a steady diplomatic friend, a steady cooperation friend since we established diplomatic relationships in 1974. In 1974, Mr. President, sir, I was a young officer. I was captaining the Fiji Commonwealth Games team in athletics in Christchurch, competing in decathlon, 10 events over 2 days. It was not easy, but as they said in those days about young officers, if you are stupid enough, go and do it. The President, sir, you mentioned in our friendly chat after our bilateral meeting, you remembered my name, but you remembered that I had a big mustache in 1987. That was the time when some of our traditional friends turned away from us. We had to very quickly readjust our foreign relations at that time, particularly to keep our peacekeeping battalions going. When those that provided small arms and ammunition for peacekeeping troops turned away, and we could not buy weapons from them. So we developed a look north policy, where some of our Asian friends stepped into the gap and provided what the battalions needed over that time when our relationships were not cordial.
But you, Mr. President, your country, your predecessors stood with us and respected our sovereignty, make sovereign decisions about ourselves. We would like to reiterate this morning that we adopt the same position about your sovereignty. We respect that. And we will go with you in the international fora and say to the world they have every right to defend their sovereignty and their people. The President, sir, we thank you most sincerely for the recently concluded signing of the agreement for that agricultural training center in Fiji, which will develop into a regional one. And we most sincerely appreciate your grant of 12 million Fiji dollars, which is equivalent to about 6 million US dollars, which is big for Fiji, particularly as a grant. We do not have to be burdened by the thought of carrying another load of debt. So we thank you and your government most sincerely for that. And we are assured of your assurances this morning that you will endeavor to see that commitment made by your predecessor come into fruition in the next few months. So thank you very much. In the meantime, Mr. President, sir, we have some young people undergoing training here in the fields of agriculture and livestock farming. And there is no better place to learn from than those who have developed from humble rural farming communities to be one of the powerhouses in the world of economy nowadays. So we respect you, we congratulate you, and we will take advantage of the opportunities and the doors you have opened for our people and our government to take advantage of. Right now we have one of our senior police officers in your staff college doing senior officer training. And we would like to continue to do that in your assurance in the cooperation in the area of defense and security. Would be most welcome. We recently commissioned a training center for military, peacekeeping, and disaster relief work for our military personnel and police personnel. And it's now open to the region. And with your expertise, with your experiences, it'd be a very welcome addition to the expertise offered by the Black Rock training camp right next to the airport, international airport in Nadi, Fiji. This regional center that we are talking about in agriculture, as I mentioned to you, Mr. President, sir, is going to be in one of the previously neglected provinces near the town of Rakiraki, which unfortunately a few years ago had the previous government closing down the sugar mill that was operating there. So the livelihood of the people, of the rural population, has been under a lot of pressure over the last few years. And the establishment of this regional training center will be a great injection of livelihood and other skills that will be taught in that center, and we appreciate your contribution very much. We also look forward to strengthening our cooperation in the areas of medicine, research, and also in education. So, and we thank you for what you have done in the past for us. I am fortunate. I went to Staff College in Canberra with one of your senior officers at the time. He was a colonel too, and I do not know where he is at the time, but I will be in contact with the ambassador, your ambassador to Fiji, and give him the name when I get it back from Canberra, in the hope that we will continue our camaraderie and our good personal association that we had those many years ago. But all in all, Mr. President, sir, we wish you well. We congratulate you on your growth path. We congratulate you on your growth rate, not to mention your population growth rate, but that was also
Very, very true. You know, as you mentioned this morning, you must grow more. As our predecessor, General Napoleon said, an army marches on its stomach. And you must grow some more and process more food that you grow locally. We are learning from your books. We'll take a few pages, maybe even a few chapters of your development book and copy it in our own development plans. Once again, Mr. President, sir, we thank you most sincerely for standing with us on the climate change and financing in that area, and also in agriculture and other developments ahead of us. So once again, thank you very much. Terima kasih, Pinaka Bagalewu, and I wish you well and congratulate. I should have come to congratulate you immediately after you got elected, but my friend James came very soon after that. But Thank you. I asked him to convey my congratulatory remarks, but now I'll come to personally congratulate. Thank you. Thank you very much. Terima kasih. Thank you. The joint press statement has concluded. Next, we kindly invite the President of the Republic of Indonesia and the Prime Minister of the Republic of Fiji to proceed to the official banquet. Baru saja Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Rabuka di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini membahas hubungan bilateral antara kedua negara. Tadi Presiden Prabowo juga menyatakan akan terus menepati komitmen dan perjanjian antara Fiji dan juga Indonesia. Diharapkan pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam meningkatkan kerjasama antara Fiji dan Indonesia. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, viral di media sosial, warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membuang berbagai macam sampah rumah tangga dari dalam mobil pick-up ke Kali Bekasi. Berbagai macam sampah yang berserakan itu menghambat aliran air yang menuju ke laut. Inilah video amatir warga yang merekam aktivitas dua orang membuang berbagai sampah rumah tangga dari dalam mobil pickup ke bantaran Kali Bekasi, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aktivitas buang sampah sembarangan ini sontak viral di media sosial. Ironisnya, hal ini sudah terjadi sejak 6 bulan terakhir yang dilakukan bukan dari warga sekitar kali. Tempat pembuangan akhir ilegal ini sempat ditutupi pagar, namun dibuka oleh orang tidak bertanggung jawab. Dulu berapa kali kita portal itu 3 kali. Itu nggak ada hilang gitu? aja totalnya. Karena nyolong gitu. Kalau tempat ini memang tempat rutin buang sampah, Pak? Kagak, bukan. Nggak ada di sini, ada istilah kata benar buang sampah di sini. Sementara itu, pihak Kelurahan Kebalen akan menutup TPA ilegal tersebut dan sisa sampah yang ada di bantaran kali akan dipindahkan ke TPA Burangkeng. Kita akan cari tahu juga, Pak. Ini mungkin dari oknum-oknum yang memang kurang bertanggung jawab karena tindakan kita melakukan tindakan preventif depan itu sebenarnya sudah ditutup. Cuman karena oknum itu membuka tanpa sepengetahuan wilayah. Jika masih ada warga yang membuka lahan menjadi tempat pembuangan sampah tidak resmi, termasuk di bantaran kali, maka akan diproses hukum dengan hukuman penjara 5 bulan dan denda 30 juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Gunungan sampah melebihi atap rumah warga berlokasi tidak jauh dari permukiman padat penduduk di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Diduga dijadikan tempat pembuangan sampah ilegal. Warga sempat lapor namun belum ada respons dari dinas terkait. Dari pantauan udara, hamparan sampah di lahan kosong kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara jelas terlihat. Tempat pembuangan akhir tersebut mulai menggunung, bahkan melebihi atap rumah warga.
RT setempat yang mewakili warga mengeluhkan keberadaan TPS yang diduga ilegal tersebut lantaran polusi udara dari bau tak sedap sampah yang menumpuk sangat mengganggu, terlebih saat musim hujan. Musim hujan tuh baunya minta ampun. Kayaknya sih pernah kita bersurat apa tuh, udah lama cuma agak kurang ditanggapin. Atau legal? Kayaknya sih ilegal, kalau yang legal mah ya di sana di Bantar Gebang ya harapan kedepannya ya lebih kalau memang dia bisa dihilangkan ya kita minta hilangkan. Keberadaan tempat pembuangan sampah tersebut sudah 10 tahun. Warga mencurigai perizinannya karena tak ada yang boleh masuk ke kawasan TPS selain truk pengangkut sampah. Meski telah melapor ke Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, namun tak direspon. Dari Jakarta, Sofia Firdaus, iNews melaporkan. Warga di sekitar rumah korban pembunuhan 2 bocah dalam karung di Kota Bengkulu merusak rumah keluarga tersangka yang berada tidak jauh dari rumah korban. Warga kesal tidak puas karena 1 orang yang ditetapkan tersangka yakni anak pemilik rumah. Pasca penetapan tersangka pembunuhan 2 bocah di Kelurahan Kandang dengan korban Arjuna dan Abiyu, Rabu pagi, warga merusak rumah keluarga tersangka. Rumah yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah korban ini hancur pada bagian kaca dan perabotan terlihat berantakan. Perusakan dipicu ketidakpuasan warga dan keluarga korban terhadap penetapan tersangka dalam kasus ini, di mana polisi hanya menetapkan 1 tersangka, yakni anak pemilik rumah berinisial PT. Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Sudarno meminta warga menahan diri dan tidak terpancing dengan isu dan berita yang tidak benar dalam kasus ini. Polisi bekerja berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Siapa yang terlibat dan siapa yang tidak terlibat itu nanti yang menentukan adalah fakta-fakta atau bukti-bukti yang diketemukan, baik itu saksi, kemudian bukti-bukti, baik itu bukti material, kemudian bukti-bukti yang lain, keterangan, itu yang bisa menentukan. Jadi polisi bekerja bukan atas desakan siapapun. Sebelumnya 2 korban Abiyu dan Arjuna, warga Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu, dibunuh oleh tersangka PT 17 dengan cara dipiting dan dibenamkan di dalam kolam. Motif pembunuhan dipicu karena tersangka marah, kedua korban memancing di kolam miliknya. Mirisnya, jenazah kedua korban dimasukkan di dalam karung. 1 korban dibuang ke sungai dan 1 korban lainnya disembunyikan dalam septic tank. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Seorang pegawai rumah sakit jiwa di Kalimantan Barat menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal yang membuat mata dan sebagian wajahnya terluka bakar serius. Ahmad, seorang pegawai rumah sakit jiwa di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal. Ini terjadi saat korban dalam perjalanan pulang usai bekerja. Sebelum kejadian, Ahmad mengaku sering diteror oleh orang tidak dikenal, meski dirinya tidak mengetahui penyebabnya. Akibat kejadian tersebut, korban terluka bakar di sebagian wajah dan mata serta beberapa luka ringan di dada. Kita sudah mendatangi TKP, kita sudah olah TKP, namun di lokasi tersebut masih sangat minim. Nah, kami juga berharap kepada rekan-rekan masyarakat ataupun awak media yang ada menyampaikan informasi ke pihak kami sangat supaya bisa membantu mengungkap kasus ini. Di Palembang, Sumatera Selatan, seorang mahasiswa program pendidikan dokter spesialis menjadi korban perundungan. Pihak Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang menyatakan, perundungan itu dilakukan konsulen di KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unsri. Tindak kekerasan ini dipicu oknum konsulen yang tidak puas dengan penanganan pasien yang dilakukan korban. Pelaku sudah dinonaktifkan dan tidak diizinkan berinteraksi dengan anak didiknya, baik PPDS maupun profesi. Dekan FK Unsri juga sudah mengeluarkan perintah nonaktif kepada yang bersangkutan.
tidak diizinkan untuk berinteraksi dengan peserta didik kita, baik itu untuk PPDS maupun untuk profesi. Jadi artinya sudah sinergis antara direktur rumah sakit dan juga fakultas kedokteran. Ya, saat ini kami nonaktifkan sementara sambil menunggu tim melakukan kajian kira-kira nanti hukuman disiplin apa yang akan kita berikan kepada beliau. Nah, karena beliau ini dokter ahli utama, nanti hukumannya itu yang bisa memberikan Kementerian Kesehatan. Jadi tim ini nanti memberikan rekomendasi, usulan kepada Kementerian Kesehatan yang akan menjatuhkan hukuman disiplin. Dari Palembang, Sumatera Selatan dan Singkawang, Kalimantan Barat, Firdaus dan Rizky Kurnia, iNews melaporkan.